Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahr Ramadan, karya dari Syekh As-Sa'ad Al-Khaslan hafizahullahu taala. Yang mana pada sore yang semoga Allah berkahi ini kita masuk di pembahasan yang berikutnya, yaitu ada asnaf ahluz zakah, golongan yang menerima zakat. Qala muallif rahimahullahu hafizahullahu taala, fa yaqulullahu taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di sini muallif, penulis, mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-60, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk lil fuqara, hanya untuk orang-orang yang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal 'amilin 'alaiha, dan untuk pengurus-pengurus zakat, wal muallafati qulubuhum, dan untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak, wal gharimina, dan untuk orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan untuk jalan-jalan Allah, wa banis sabil, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai bentuk ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fi hadhil ayatul karimah bayyana Allah taala masarif az-zakah wa ahlaha al-mustahiqin laha wa hasaraha fi haula'il asnaf الثمانية وصدر الآية بأداة الحصر إنما وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته. Di dalam ayat yang agung ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kedudukan zakat dan siapa-siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 8 golongan yang mereka menerima zakat. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan innama, itu hanya, ya, menunjukkan bahwasannya ini terbatas untuk 8 orang ini saja. Wa bayyana anna sarafaha fihim faridatun lazimatun wa anna hadhil qismata sadiratun an ilmillahi wa hikmatihi. Dan pembagian ini merupakan pembagian yang wajib yang harus kita tunaikan. Ya, tidak boleh keluar dari 8 orang ini, 8 golongan ini. Karena pembagian ini pembagian yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyebutkannya, yang telah menentukannya dengan hikmahnya. Siapa mereka yang 8 tersebut? Wa haula'il asnaf. Mereka-mereka yang penerima zakat adalah
As-sinful awal al-fuqara wal faqiru wal mu'damul ladzi laisa 'indahu syai'un aw 'indahu duna nisfil kifayah. Bagian atau golongan yang pertama yang penerima zakat adalah al-fuqara, adalah orang-orang yang fakir. Orang yang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk kebutuhannya. Atau dia memiliki sesuatu untuk kebutuhannya akan tapi setengah dari apa yang dia butuhkan. As-siful tsani al-masakin, itu orang-orang miskin. Wal miskin huwa alladhi 'indahu nisful kifayah au akthar wa laysa 'indahu tamamul kifayah. Sedangkan miskin, mereka memiliki sesuatu, akan tapi mereka lebih dari setengah dari kebutuhannya. Akan tetap kebutuhannya masih belum terpenuhi. Fal fuqara wal masakin humul muhtajun, lakinnal fuqara ashaddu hajatan minal masakin. Waqad dzakara Allah Ta'ala al-masakin fi qissati Musa mal khidri wa anna lahum safinatan ya'maluna 'alaiha. Amma as-safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahri. Fakir dan miskin mereka sama-sama membutuhkan. Akan tetapi bagi orang yang fakir, bagi fuqara, mereka lebih membutuhkan daripada miskin, daripada orang yang miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan orang-orang miskin di dalam kisah kebersamaan Musa dan dengan Nabi Khidir, yang mana wa anna lahum safinatan ya'maluna 'alaiha, yang mana mereka memiliki kapal untuk yang mereka bekerja dengannya. Amma safinatu fakanat lil masakin. Adapun perahu atau kapal ini yang punyanya adalah orang-orang miskin yang mana mereka bekerja di lautan. Mithalu dzalik rajulun laysa 'indahu syai'un hadza faqirun. Seorang laki-laki yang dia tidak memiliki apa-apa, maka dia yang dinamakan dengan fakir. Wa man 'indahu dakhilun yakfihi ila 'ushratin minasyahri hadza faqirun aidan. Termasuk juga orang yang dia bekerja akan tapi penghasilannya kurang dari setengah apa yang dia butuhkan, maka dia termasuk juga orang yang fakir. Wa man 'indahu dakhilun yakfihi ila muntasafis syahri hadza miskinun. Ya misalkan kalau kita perumpamakan dalam satu bulan, orang yang miskin, uang yang dia dapat itu yang bisa dia gunakan selama 10 hari. Ya. Dengan harta yang dia miliki tersebut, misalkan gaji yang dia dapatkan tersebut hanya bertahan 10 hari. Atau 15 hari. Ya, setelah itu dia tidak memiliki apa-apa. Maka ini yang dinamakan dengan fakir. Adapun jika dengan gaji yang dia miliki itu dapat bertahan bahkan selama 20 hari, maka dia dikatakan sebagai orang yang miskin. Wa man 'indahu dakhilun yakfihi ila 20 min asy-syahri lakin la yakfihi ila akhir asy-syahri hadza miskin. Dan juga termasuk orang yang dia walaupun memiliki harta, gaji, akan tapi dengan gaji yang dimiliki tersebut dia bertahan sampai 20 hari atau bahkan lebih tapi tidak sampai 30 hari, maka ini tetap dinamakan dengan orang miskin. Jadi kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin adalah orang yang dia tidak memiliki apa-apa, yang dia tidak memiliki penghasilan. Kalaupun ada penghasilan yang dia miliki, itu kurang dari setengah apa yang dia butuhkan. Misalkan seorang dia kebutuhannya dalam satu bulan
itu 2 juta rupiah. Jadi dia kebutuhan yang dia butuhkan adalah per bulannya itu 2 juta rupiah. Gaji yang dia terima itu misalkan 950.000. Maka orang yang seperti ini walaupun dia memiliki penghasilan, akan tapi penghasilan dia di bawah dari setengah dari apa yang dibutuhkan atau setengahnya. Maka ini yang dinamakan dengan orang yang fakir. Adapun misalkan kalau gajinya 1.500.000 atau 1.750.000, ya tidak sampai kepada 2 juta sesuai dengan apa yang dibutuhkan per bulannya, maka ini yang dinamakan dengan orang miskin. Ya. Jadi orang fakir dia lebih membutuhkan daripada orang yang miskin. Ya. Kalau kita misalkan lihat ada orang fakir dan miskin, maka sama-samanya harus kita bantu. Harus kita bantu sama-sama. Akan tapi kalau kita memiliki dana yang terbatas, maka hendaknya kita lebih mendahulukan membantu orang yang fakir. Karena dia lebih membutuhkan daripada orang yang miskin tadi. Ya, kalau kita perumpamakan juga dalam 1 bulan, orang yang fakir, ya dia bertahannya uang yang dimiliki bertahan sampai 10 hari atau sampai 15 hari. Maka ini yang dinamakan dengan dengan fakir. Adapun jika bertahan sampai 20 hari, sampai 25 hari, tidak sampai dalam 1 bulan, maka ini yang dinamakan dengan miskin. ولا يلزم اليقين بحالة الفقير أو المسكين وإنما بما غلب على الظن في حاله من حاله ولكن من سأل الزكاة ولم يظهر عليه غنى فيجوز إعطاؤه من الزكاة وينبغي إخباره بأنها زكاة وأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus yakin dengan kondisi orang yang fakir dan miskin. Wa inna ma bima ghalaba 'ala dhanni fi halihi. Hendaknya kita mendahulukan ya bahwasannya orang ini kalau memang dia miskin sudah kita bantu dia. Kita harus kalahkan keraguan-raguan kita atau suudzon kita kepada orang tersebut. Walakin man sa'ala zakah. Akan tetapi barang siapa yang dia meminta zakat. Walam yudhar alaihi ghinan. Dan tidak nampak dari dia adalah orang yang kaya raya. Maka fayajuzu i'ta'uhu minaz zakah. Maka boleh bagi dia untuk menerima atau diberikan kepadanya zakat. Dan hendaknya وَيَنْبَغِي إِخْبَارُهُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. Dan hendaknya kita kabarkan, kita kasih tahu bahwasannya ini dana yang kita berikan kepada dia adalah dana zakat. Dan kita sampaikan, kita jelaskan, dana zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, yang dia memang cukup dalam 1 bulan tersebut, tidak kekurangan. Dan juga harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang dia masih kuat untuk bekerja. Waqad atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang yang datang kepada Nabi. Rajulani jaldani yas'alanihi fasa'ada an-nadhara fihima thumma qala in syi'tuma a'taitukuma wala hadda fiha li ghaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang laki-laki yang meminta zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedua orang ini, orang ini masih bisa bekerja, masih sehat dan bugar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka?
In syi'tu ma a'taitukuma. Ya. Ya, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Wala hadza fi ahli ghaniyyin. Akan tapi perlu kamu ketahui ini adalah harta zakat. Harta zakat tidak halal untuk orang-orang yang kaya, tidak halal bagi orang-orang yang dia memiliki kekuatan di dalam bekerja. Orang yang mampu bekerja. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meminta zakat, ya, dari kondisinya dia adalah orang seperti orang yang miskin, orang yang membutuhkan, maka tetap kita memberikan mereka zakat. Akan tapi perlu disampaikan kepada dia bahwasannya ini yang kita berikan adalah dana zakat. Ingat, dana zakat tidak boleh untuk orang kaya dan orang-orang yang sanggup dia bekerja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan yang ketiga, al-'amiluna 'alaiha wa humul ladina yunassibuhum waliyul amri li jibayatiz zakah min ahliha wa hifdhiha wa tasrifiha wa yu'tawna minha biqadri 'amalihim wa in kanu aghniya'a wa amma wukala'ul afrad minan nas fi tawzi'i zakatihim falaysu minal 'amilina 'alaiha wa la yastahiquna minha syai'an min ajli wikalatihim fiha wa kadzalika alqa'imuna ala jam'iyyatil khairiyyah wa yu'tabiruna wukala'i wa laysu minal 'amilina 'alaiha. Bagian yang ketiga atau golongan yang ketiga yang dapat menerima zakat adalah orang-orang yang bekerja di dalam pengelolaan zakat atau pengurus zakat. Mereka siapa? Mereka adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk apa? Untuk meminta zakat kepada orang-orang yang wajib zakat. Jadi dia pengurus zakat ini kerjanya apa? Dia mendatangi orang-orang yang wajib zakat. Oh, misalkan si fulan dia telah wajib zakat, maka dia datangi. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan apa? Dengan pengurus zakat, amil zakat, yang dia boleh menerima zakat. Fayu'tawna minha biqadari amalihim. Dia diberikan itu sesuai dengan yang dia kerjakan. Wa in kanu aghniya, walaupun dia adalah orang yang kaya. Jadi orang yang amil zakat yang kerjanya adalah dia menjemput bola istilahnya. Ada orang yang telah sampai nisabnya 1 haul dan dia adalah orang-orang yang wajib zakat dia datangi. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan amil zakat. Dia ambil lalu dia jaga, nanti dia berikan. Ini yang dinamakan dengan amil zakat. Mereka digaji dari dana zakat. Ya, mereka diberikan apa? Mereka mendapatkan bagian dari zakat tersebut karena pekerjaannya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya. Wa ammal wukala'ul afrad minan nas fi tawzi'i zakatihim falaysu minal 'amilina 'alaiha. Adapun perwakilan dari orang-orang yang mereka di dalam menyebarkan, membagikan zakat, maka mereka bukanlah dikatakan sebagai amil zakat, yang mana mereka tidak berhak mendapatkan dana zakat. Kenapa? Karena min ajli wikalatihim, karena mereka hanya sebagai perwakilan saja, hanya sebagai perpanjang tangan dari orang-orang yang dia memberikan zakat. Misalkan saya meminta kepada si B untuk menyerahkan zakat saya ini kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Maka orang-orang yang mewakili ini maka tidak dinamakan dengan apa? Amil zakat. Jadi orang yang amil zakat tersebut, wallahu a'lam, adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk mengelola zakat kaum muslimin, yang dia menjemput bola pada orang-orang yang wajib zakat, lalu dia jaga zakat tersebut, harta tersebut, lalu dia bagi-bagikan. Ya. Dia adalah orang yang
ditunjuk resmi oleh pemerintah. Mereka yang dinamakan dengan amil zakat, yang mana mereka berhak mendapatkan zakat. Jadi mereka berhak mendapatkan zakat tersebut karena pekerjaannya sesuai dengan kadarnya. Bukan orang-orang yang menjadi perwakilan untuk apa? Untuk membagi-bagikan zakat. As-sinfur rabi', adapun golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum wa hum man yurja bi'ata'ihim az-zakata islamuhum atau taqwiyatu imanihim. Adapun golongan yang keempat adalah para mu'allaf. Yang pertama, mereka yang diharapkan agar dia bisa masuk Islam. Jadi diberikanlah mereka dana atau harta yang banyak dari harta zakat atau untuk menguatkan keimanannya. Dia baru masuk Islam, maka untuk menguatkan keimanannya maka diberikanlah dana zakat. Jadi orang mu'allafatu qulubuhum adalah orang-orang termasuk yang mendapatkan harta zakat. Au kafu syarrihim anil muslimin, atau orang-orang yang dikhawatirkan kejahatannya kepada kaum muslimin. Maka mereka juga boleh diambil dana zakat untuk diberikan kepadanya. Wa yushtaratu fi man yukhsha syarruhu an yakuna sayyidan fi qaumihi lahu atba'un wa quwwatun wa syaukatun. Adapun syaratnya, jika orang tersebut dikhawatirkan akan keburukannya, akan kejahatannya, maka boleh kita berikan kepada dia dana zakat dengan catatan dia adalah pemimpinnya. Ya, bukan yang di bawah-bawahnya. Dia pemimpinnya yang dipandang dan dihormati, ya. Karena kita mengkhawatirkan akan kejahatannya terutama kepada kaum muslimin, maka boleh dia diberikan harta dari dana zakat. Akan tapi catatannya apa? Dia adalah harus pemimpinnya, dia harus yang terhormat, ya, bukan yang lainnya, bukan yang pengikutnya. Adapun as-sinfus sadis al-gharimun wa humul ladina lahiqathum duyun kathiratun ajazu an sadadiha wa la budda an yakuna ad-dainu halan wa ajaza min sadadihi bihaitu inna ad-daina law rufi'a fihi shikayatan la rubbama sujina bisababi dhalika ad-dain. Amma man alaihi duyunun muajjalatun muqassatatun aw alaihi dainun halun wa huwa qadirun ala sadadihi falaysa minal gharimin al-mustahiqina liz-zakah. Wa yanbaghi al-inayatu bihadza as-sinfi faka min insanin masjunin munqati'in an usratihi bisababi duyunin ubtuliya biha fama a'zama ajra man talammasa hajati haula'i wa qada duyunahum. Golongan yang keenam, al-gharimun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang. Ya. Apakah hutang tersebut? Hutang orang lain yang dia tanggung. Misalkan ada dua orang yang sedang berselisih. Mereka berselisih di dalam permasalahan hutang. Maka dia katakan, ya sudah, hutangnya saya yang nanggung. Biar saya nanti akan mengusahakannya. Padahal itu bukan hutang dia. Akan tapi untuk supaya terjadinya islah, perdamaian di antara keduanya, maka dia katakan hutang biar saya yang nanggung. Maka orang yang seperti ini, maka hendaknya dibantu dari dana zakat. Ya. Dia tidak mampu, ternyata setelah dijalani ternyata dia tidak mampu untuk melunasinya. Maka orang yang seperti ini dinamakan al-gharimun, yang mana mereka boleh diberikan harta zakat kepadanya. Atau misalkan ada orang, dia kaya raya, qadarullah rumahnya kebakaran, atau terjadi suatu musibah, gempa sehingga rumahnya hancur, usahanya hancur, atau ketika ada banjir dan segala macam, maka orang yang seperti ini ketika dia memiliki hutang, ya, maka dia boleh diberikan
dari dana zakat untuk melunasi hutangnya. Atau orang yang misalkan apa? Sudah dikatakan pailit, ya, sudah dikatakan bangkrut. Ya, ada orang yang dikatakan sudah divonis dia bangkrut, ada saksinya, maka orang seperti ini ketika dia memiliki hutang, maka boleh bagi dia diberikan dana zakat. Nah, adapun yang berikutnya, as-sinfus sabi', golongan yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-jihadu fi sabilillah alladhi yuqsadu bihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Golongan yang ketujuh di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad ini dalam rangka untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika jihadud da'wah ala qaul rajih wa huwa ma aqarrahu al-mujma'u al-fiqhi bi rabitati al-'alam al-islami fa inna jihadad da'wati huwa aslu wa al-aslu bal lam yushra' jihadus silah illa li nashr ad-da'wati ila Allah ta'ala wa 'ala hadha fayajuzu daf'u az-zakati li marakid ad-da'wati ila Allah ta'ala lakin yanbaghi an yaksira sarf az-zakati fima tamahhada min umur ad-da'wati karawatid du'ati wa nahwi dhalik wa la tusrafa fil umur ghair al-asasiyah kal i'lanat wal musabaqat wa nahwiha. Dan juga kata para ulama, termasuk di antaranya yang dikatakan fi sabilillah adalah jihad di dalam berdakwah, sebagaimana perkataan yang rajih, yang mayoritas para ulama mengatakan demikian, sebagaimana dikeluarkan oleh Mujma' al-Fiqhi bi Rabitatul Alamil Islami, bahwasannya jihad dengan dakwah huwa al-aslu bal lam yusra' jihadus silah illa li nashr da'wati ila Allah azza wa jalla. Wa 'ala hadha fayajuzu da'u zakah lil marakiz da'wati ila Allah taala. Ya. Berjihad dalam berdakwah, menebarkan atau mengajarkan agama Islam pada orang-orang, misalkan di pedalaman dan yang lain-lainnya, atau markas-markas dakwah, maka boleh dana zakat disalurkan kepada markas-markas yang markas-markas dakwah seperti ini. Karena ini termasuk di dalam fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lakin yanbaghi an yaqsira sarf az-zakah fima tamahhadha min umur ad-da'wati karawatid du'at wa nahwi dzalik. Hendaknya perlu kita berhati-hati di dalam menunaikan zakat ini, menyalurkan zakat di markas-markas dakwah seperti ini. Yang paling penting itu misalkan untuk kebutuhan gaji pendakwahnya. Gaji pendakwah boleh kita ambil, kita berikan dari dana zakat. Adapun untuk selain dari kebutuhan-kebutuhan pokok, maka hendaknya kita tidak menggunakan dana zakat. Seperti di dalam pengiklanan atau dalam lomba-lomba dan yang lainnya. Kalau itu bukan suatu yang penting, yang sangat-sangat urgen, atau bukan suatu yang pokok, maka hendaknya kita hindari dari menggunakan dana zakat. Akan tapi kalau misalnya untuk gaji dari pendakwah tersebut, atau untuk menghidupkan operasional dakwah di markas tersebut, ini merupakan suatu yang pokok, maka boleh diambil dari dana zakat. Karena ini termasuk di antara apa? Di antara fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sinfu tsamin ibnu sabil wa huwa al-musafiru alladhi inqata'a bihi as-safaru wa nafada ma fihi yadihi fa yu'ta min az-zakati ma yusiluhu ila baladihi wa in kana ghaniyan fiha wa wajada man yuqriduhu. Adapun golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil,
orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Misalkan ada orang yang dia musafir dalam perjalanan dan qadarullah bekal yang dia bawa tersebut habis. Dan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang mengantarkan dia ke tempat yang ingin dia tuju. Maka boleh bagi dia untuk diberikan dana zakat agar apa? Agar dia bisa sampai ke tempat yang dia tuju tersebut. Walaupun dia adalah orang yang kaya. Walaupun dia adalah orang kaya di daerahnya, ketika dalam perjalanan tersebut dia membutuhkan harta karena dia sudah kehabisan bekal dan sebagainya, atau misalkan dia kemalingan atau sebagainya di dalam perjalanan tersebut, sehingga membuat dia terkatung-katung di jalan. Ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya untuk sampai ke tujuannya. Maka orang yang seperti ini boleh diberikan dana zakat kepadanya, ya, dana zakat tersebut diberikan untuk agar dia bisa sampai kepada daerah yang ingin dia tuju. Fa'alal muslim an yataharra bi zakatihi al-mustahiqina laha wa hum haula'il asnaf ats-tsamaniyah wa la tusrifu li ghairihim wa la tusrifu fi bina'il masajid wa la fi bina'il madaris wa la fi hafril abar wa nahwi dzalik. Hendaknya seorang muslim dia bersungguh-sungguh untuk memberikan zakatnya tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang di 8 golongan tersebut. Ya. Tidak harus lengkap semua 8 golongan tersebut dia ada di dalamnya. Apakah dia boleh diberikan zakat tersebut walaupun dia salah satu dari yang 8 golongan tadi. Wa yanbaghi lil muslim an yataharra bi zakatihi al mustahiqina wa la yujamilu bi i'ta'iha man la yastahiqquha fa inna ba'dhan nas yakunu lahu aqarib aw ma'arif i'tada an yu'tiyahum min zakatihi wa taghayyarat ahwaluhum bihaitsu asbahu ghairu mustahiqina liz zakah fala tabra'u dhimmah bi'ita'ihim min az-zakati ma'a adami istihqaqihim laha wala yajuzu liman kana ghairu mustahiqqin lizzakati an ya'khudha minha wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nas amwalahum takaththuran fa inna ma yas'ala jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Maka hendaknya kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh di dalam menunaikan zakat kita. Dan hendaknya kita pastikan betul-betul bahwasannya orang yang menerima zakat kita tersebut adalah orang-orang yang termasuk dari 8 golongan tersebut. Kalau seandainya kita masih ragu-ragu apakah orang ini termasuk ataukah tidak, ya alhamdulillah untuk sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang siap untuk membantu menyalurkan dana zakat kita. Di antaranya alhamdulillah rabbil alamin, kita di Yayasan Darul Iman ada divisi Darul Iman Peduli yang mana di dalam divisi tersebut juga menyalurkan dana zakat. Dana zakat Bapak Ibu, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang masih belum tahu kepada siapa zakat kita yang mau kita salurkan, nah, maka alhamdulillah kita di Yayasan Darul Iman ini sudah ada divisi khusus namanya Darul Iman Peduli yang siap untuk menyalurkan zakat kita semua. Insya Allah kita mengusahakan amanah dalam hal ini. Insya Allah akan kita betul-betul berikan semaksimal mungkin kepada di antara 8 golongan ini. Ya. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai motivasi untuk kita semua agar lebih semangat di dalam beribadah, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan tahun ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah merupakan Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita agar tetap ikhlas dalam beribadah kepadanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.